Shalom buat jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Mau tes suara saya bagus, maksudnya bisa nggak ada suara ini ya? Suara apa? Angin-angin. Nah, ya, shalom semua diberkati. Shalom. Sangat luar biasa. Kita tetap apa yang menjadi bagian hidup kita dalam memberitakan firman. Amin. Memang hal-hal yang seperti ini semua Pak, Bu, ini semua sedang menuju kepada penginjilan. Ada Zoom tentang penginjilan, Zoom tentang misi, semua hari ini tertuju. Bahkan penginjilan-penginjilan yang disukai dan yang tidak disukai. Ini sekarang bicara tentang Yesus. Nah, firmannya, temanya berjudul siap diutus. Haleluya. Saya rileks nyampaikan sebuah hal-hal yang Tuhan kasih dalam pelayanan malam hari ini. Tentang sebuah misi, tentang melayani, tentang diutus. Saya senang bicara seperti ini karena ini bagian daripada kehidupan saya dari waktu ke waktu semenjak saya ketika di tahun 2000 sekitar 11 atau 12 tahun yang lalu Tuhan tangkap saya, dan ketika itu sampai saat ini saya dalam posisi yang diberikan kesehatan dan diberikan hal-hal yang baik untuk memberitakan firman, menyampaikan kabar baik, evangelium, kabar kesukaan, kabar keselamatan. Ini yang setiap waktu, setiap hari yang selalu kami diskusikan dimanapun kami berada. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, temanya diutus untuk melayani. Saya rasa bukan pribadi seorang saja, tetapi hampir umumnya orang-orang yang sudah memiliki kriteria di dalam ukuran-ukuran daripada Kristus, itu siap kita untuk menyampaikan kabar gembira atau kesaksian, ataupun apapun yang paling utama, yaitu memberitakan Yesus dan Injilnya. Injil dengan Yesus atau kerajaannya yang tidak akan terguncangkan. Ini yang menjadi prioritas kita sebagai orang yang saudara dan kita dipilih untuk kategori seorang melayani. Tetapi saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita nggak sekedar melayani terus dengan sekonyong-konyong, tapi kita harus memiliki sebuah kemampuan ataupun apa yang kita sudah dengar dari mentor-mentor ataupun dari segala yang mengajar tentang hal-hal yang apa yang kita bahas malam hari ini. Kita mau baca firman Tuhan di 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4. Timotius pasal 4 ayat 2. Dia katakan di dalam firman Tuhan, beritakanlah firman, siap dia, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatkan dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi bukan sekedar kita memberitakan firman tentang Yesus, tetapi juga kita meluruskan sikap, perilaku, kehidupan sebagai orang yang percaya, untuk supaya mereka melihat bahwa inilah kami dan semua orang-orang yang ada di dalam surat perintah ini, kita adalah orang-orang yang sudah diberikan sertifikasi tentang kebenaran yang daripada Kristus. Nah, kalau kita mau lihat, guna fungsinya adalah kita supaya tidak menjadi batu sandungan, ataupun kita sudah telete selesai dalam hidup kita. Masa lalu saya, mungkin juga saudara, ada yang sangat dulu menjadi kesaksian yang hidup, yang sekarang menjadi firman, yaitu kesaksian yang dulu kita belum mengenal Tuhan, dan saat ini kita punya kesaksian yang mengenal Tuhan. Jadi kita bisa perbandingkan. Nah, untuk ukuran kriteria sebagai pelayan, ya tadi dikatakan, beritakanlah firman Tuhan, dikatakan siap, sedialah. Jadi
kayak Blambir. Ketika ada pengumuman tentang kebakaran, ya mobil Blambir dengan tiba-tiba mempersiapkan dengan seluruh armada dan seluruh anggotanya untuk menuju kepada tempat di mana kebakaran. Nah, seperti Injil ini, siap sedia. Ketika saya dan saudara untuk mengeksekusi atau menyampaikan, memberitakan, atau mengkabarkan, kita siap sedia. Tidak ada lagi kata-kata no, ataupun nanti, ataupun kami sedang berdoa. Tapi katakan saya siap. Nah, artinya orang-orang yang ada di kelompok-kelompok ini adalah orang-orang yang memiliki orientasi dalam sebuah pelayanan. Rasul Timotius adalah rasul juga, tapi dia adalah murid daripada Rasul Paulus. Timotius adalah orang yang sangat amat setia kepada mentornya, yaitu Rasul Paulus, dan dia adalah orang yang taat dan mau melakukan segala hal di dalam sebuah pelayanan. Kalau kita mau lihat surat-suratnya berikutnya di Timotius, saudaraku, apa yang dialami oleh Timotius sama dengan apa yang dialami oleh rasul-rasul sebelumnya. Mereka mengalami satu yang disebut dengan kesesakan, dengan penolakan, bahkan segala hal yang akhirnya ada orang yang menolak dengan kata-kata yang sangat kasar. Tapi Rasul Paulus katakan kepada Timotius, sudah waktunya kau untuk mengantisipasi, untuk supaya kamu tahu bahwa di dalam sebuah pelayananmu ada orang-orang yang memang tergolong seperti apa yang saya sampaikan tadi. Dan juga sampai saat ini, saudara-saudaraku. Maka itu di ayat 5-nya dibeginikan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Bukan segala hal untuk kita memperdalam tentang teologi, tentang dasar-dasar firman Tuhan. Tetapi di sini sabarlah menderita. Kesabaran menderita itu adalah satu hal yang harus dimiliki oleh orang-orang yang di dalam pelayanan untuk misi, pelayanan penginjilan. Karena kalau nggak sabar, kita nggak akan mendapatkan sebuah hasil. Apa yang menjadi sebuah buah daripada pelayanan kita. Makanya dibilang sabar. Sabar dalam menderita. Tuh. Bukan sabar dalam menunggu menanti saat zona aman, tapi menderita. Dan lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu sampai kemana apapun yang Tuhan mau dalam sebuah pelayananmu, sampai destiny. Nah, ini yang menjadi sebuah utama dalam sebuah pelayanan. Bukan sekedar kita datang, ya kan? Oh Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan terus selesai. Tidak, sampai kita memuridkan. Sampai memberikan pengajaran-pengajaran tentang dasar. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dan juga bisa berlaku sampai saat ini untuk kita. Kita juga mengabarkan, memberitakan lewat komunitas kita tentang hal-hal kriteria. Bagaimana kita harus menguasai diri kita. Bahkan kita memperdalam segala hal-hal yang daripada Tuhan. Untuk supaya kita bisa memberitakan firman dengan hal yang elegan. Ini yang menjadi dasar utama. Makanya Timotius punya seorang mentor yang sangat luar biasa, Rasul Paulus, yang notabene sangat amat dikenal dari waktu dia belum mengenal Tuhan, sampai dia mengenal kasih Kristus. Dan dia adalah Bapa kasih karunia yang luar biasa. Ini yang menjadi sebuah pembicaraan kita atau share firman Tuhan di malam hari ini. Nah, kita baca juga saudara-saudaraku apa yang dilakukan oleh Timotius. Ada pengajaran yang Rasul Paulus katakan. Nah, di 2 Timotius pasal 2, maka di sini ada perikop panggilan untuk ikut menderita. Panggilan untuk melayani, untuk apa yang Rasul Paulus juga pernah lakukan sebelum Timotius. Maka dikatakan di 2 Timotius pasal 2 ayat 2 Timotius pasal 2 ayat 1, sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Mungkin kalimat ini kita dengar bahwa ketika Rasul Paulus dalam keadaan lemah justru dia kuat.
Dan dia memberitakan dan juga memberi kabar dan memberikan semangat kepada Timotius bahwa segala apapun yang kamu alami, aku sudah alami. Jadi kata-kata ini adalah kata-kata estafet di mana ketika Rasul Paulus sudah melayani dan juga memberitakan, bahkan membuat sebuah pelayanan-pelayanan dimanapun dia sudah pergi. Dan ketika dia ketemu anak didik, anak yang luar biasa, Timotius, kemuliaan Tuhan, bahasa Inggrisnya adalah kemuliaan Tuhan, ini diberikan tips, ya kan, diberikan sebuah hal-hal yang terkhusus kepada murid yang terkasih, yaitu Timotius. Ini loh yang terjadi. Nah, makanya dikatakan di 2 Timotius pasal 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah ini kepada orang-orang yang dapat dipercaya, cakap mengajar orang lain. Jadi, kamu harus benar-benar sangat tidak diragukan dalam sebuah ucapanmu, dalam segala tindakanmu, segala pun apapun yang kamu lakukan di tengah-tengah ketika kamu bermisi, ketika kamu memberitakan firman, ketika engkau menyampaikan kabar gembira, kabar keselamatan kepada banyak orang. Jangan sampai engkau tertolak ataupun firman Tuhan ditolak. Ini yang menjadi nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Maka itu di ayat 3-nya, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang sedang berjuang. Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Rasul Paulus memberitakan firman bukan karena keinginan dagingnya ataupun di dalam komunitasnya. Tetapi Rasul Paulus memberitakan firman karena kasih karunia, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidupnya Rasul Paulus, sehingga dia punya komandan yang tidak luar biasanya, yaitu Yesus. Jadi dia tidak pernah memusingkan kehidupannya. Bahkan 49 di dalam penderitaan, penolakan, caci makian, bahkan fitnah, dia tidak pernah memusingkan, dan dia tidak pernah memikirkan orang-orang yang menurut kata orang lain itu sangat tidak baik. Dia hanya berpikir kepada kerajaan Tuhan. Dia katakan di dalam firman Tuhan 2 Korintus 2, dikatakan begini, segala sesuatu sia-sialah buat kita. Kalau Rasul Paulus katakan, kalau Yesus tidak mati dan bangkit. Jadi dia tahu bahwa apa yang saat ini menjadi landasan dia memberitakan firman karena Yesus. Dan Timotius pun diberikan estafet untuk melayani serupa. Dan dia tidak boleh memusingkan apapun yang dia sendiri. Mungkin saya sedikit nanti bersaksi, nggak perlu lagi kamu mikirkan kehidupanmu, tapi pikirkanlah apa yang menjadi bagian daripada amanah agung, yaitu memberitakan firman, supaya tergenapi firman ini bisa sampai kemana pun telinga orang mendengar. Ini yang menjadi sebuah pembicaraan atau sharing firman Tuhan, kita diutus untuk melayani. Nah, saudara-saudaraku, saya senang sekali bicara tentang pelayanan, karena saya banyak sekali semenjak dari tahun ke tahun, saya terus terang hidup dalam pelayanan. Makanya tadi kan ada di rumah om saya. Ini keadaannya banyak anak-anak, ya kan. Tapi saya selalu berdoa supaya saya bisa menyampaikan firman. Saya sering diambil, tapi kadang-kadang waktu dan kondisinya itu buat saya kadang-kadang tidak tepat untuk orang. Tapi saya paksakan bahwa apa yang saya sampaikan adalah yang lahir dari batinnya saya. Jadi kondisi yang membuat situasi menurut orang dunia itu menjadi penghambat, saya enggak. Ini di depan sedang diskusi, ada hal-hal yang harus diselesaikan di kantor polisi, tapi saya tetap harus memberitakan firman karena saya punya tugas dan tanggung jawab yang tadi dikatakan di firman Tuhan di 2 Timotius pasal 4 yang berkata begini, beritakan firman, siap sedialah atau tidak baik waktunya. Jadi saudara-saudaraku, kita juga nggak sekedar kita semangat, tapi kita harus punya pengetahuan. Bukan sekedar kita sebagai orang Kristen, tapi kita harus hidup di dalam kemenangan. Bukan sekedar kita rajin ke gereja, tapi kita hidup dalam kekudusan. Ini yang menjadi sebuah modal ataupun senjata kehidupan kita di dalam sebuah pelayanan. Kalau enggak, saudara, ya luar biasa.
iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Ketika saudara melayani, mungkin orang itu bertobat, tapi saudara akan ditelan oleh iblis yang siap untuk setiap waktu seperti singa yang mengaum-ngaum menelan kita. Bahkan lewat kesombongan rohani kita nggak tahu, ternyata kita sudah jauh. Ini makanya dibilang kuasai dirimu, cross check, introspeksi, apa yang kamu perbuat. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya terima kasih bisa punya komunitas yang baru di live channel ini ya, atau live channel nggak tahu, saya nggak terlalu hafal, tapi saya memberitakan dengan ketulusan. Besok kami juga ada pelayanan namanya Murtadin, gereja Murtadin di Indonesia, pelayanan yang kedua. Minggu kemarin adalah pelayanan yang pertama kita resmikan oleh Abi Saifuddin Ibrahim dengan Iksan Palopo dan teman-teman lain yang terima Tuhan. Bahkan banyak teman-teman artis yang notabene dulu mereka belum mengenal Tuhan, sekarang berkiblat kepada jalannya yang benar. Nah, besok saya mungkin ini hari-hari, dan tadi pagi saya ke salah satu tempat penampungan orang-orang yang ditolak di dalam keluarga. Saya masukin orang Ambon, dia mantan preman, sekarang pikirannya stroke, hidupnya udah nggak tahu, mau buang air kecil aja udah nggak bisa. Dia di tempat yang seharusnya, tapi dia kencing ada di celana. Padahal orangnya tatoan, gagah. Nah, ini menjadi bagian dalam pelayanan kita juga, saudara-saudaraku. Jadi pelayanan kita bukan hanya di dalam gereja, tetapi justru kita harus di luar, evangelio, keluar, memberitakan, menyampaikan kabar baik lewat apa? Lewat dalam hidup kita, mencerminkan bahwa kita adalah pelayan Tuhan. Itu yang menjadi dasar yang Timotius katakan di dalam surat atau Rasul Paulus yang sampaikan kepada Timotius, bahwa kita harus kuasai diri kita. Saudara-saudaraku, saya terus terang, kalau sebagai manusia di dalam daging, itu sampai saya begini, ini sempat terbelintas, saya mau ngundurin diri dalam pelayanan. Saya bilang, Tuhan, banyak orang kok menghina, saya sampai mengeluh gitu, seharusnya nggak sepantasnya. Karena pada waktu saya dikasih trademark, aduh penginjilannya jalan-jalan, nggak punya motor. Tapi pada waktu mereka menguji-uji itu, mereka sekarang hidupnya dalam keadaan yang tidak baik. Justru saya tetap eksis. Makin hari Tuhan kasih dalam satu hal pelayanan yang dewasa. Sehingga saya tahu apa yang harus saya selesaikan ketika saya punya masalah. Saya tahu cara penyelesaian sebagai orang-orang atau anak Tuhan, sebagai pelayan, kita harus datang ke Tuhan. Bukan lagi minta teman-teman untuk mendengarkan apa yang menjadi masalah saya. Ini yang sekarang saya bisa tahu bahwa itu suara Tuhan. Jadi sampai sedemikian bahwa Tuhan berkata di dalam isi hati paling dalam buat kita. Makanya kita punya kepekaan. Saya di Kalimantan, saudara-saudaraku, ini cerita terus terang. Kami pernah mau dibunuh dan akan dihakimi oleh seorang pendeta. Ini bukan saya cerita tentang cerita yang retorik, ini real. Tapi mereka udah saya maafin. Bahkan banyak orang-orang yang teman satu jalan sama saya mengunting dalam lipatan. Tapi pada waktu Tuhan suruh menyelesaikan, saya selesaikan. Saya tumpang tangan. Menyelesainya nggak seketika loh, saudara-saudaraku. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, ketika kita melayani, kita harus siap untuk bisa mengampuni. Nah, untuk mengampuni ini, kelasnya harus kelas 1, 2, 3, 4. Saya sekarang sudah kelas berapa, nggak tahu. Tapi untuk mengampuni itu nggak mudah seperti apa yang kita ucapkan. Boleh sabar. Kalau sabar akan menjadi sebuah bola salju yang ketika, nah tapi kalau sekarang saya melepaskan pengampunan, itu saya akan lupakan dan saya akan maklumin orang tersebut. Karena saya tahu di dalam firman Tuhan dan Yesus katakan, apa yang dia perbuat, dia nggak tahu. Dulu saya bela diri, saya hamba Tuhan. Saya kadang-kadang, maaf saudara, saya urapan,
Ya kan, jangan lawan nih sama kelompok nabi ya. Kadang-kadang seperti itu, saudara. Itu ternyata nggak boleh, walaupun itu terjadi. Dan ucapan kita itu terjadi karena kita memiliki kriteria sebagai hamba-hamba Tuhan yang setiap pagi pendengaran dan lidah kita menyampaikan firman. Dan ini yang disebut dengan pelayan-pelayan Kristus yang memiliki senjata kekuatan adalah firman dan juga kuasa yang daripada Roh Kudus. Bukan pengetahuan, bukan kekayaan, bukan kegagahan kita, saudara-saudara. Tapi hidup kita adalah hidup yang sudah digantikan di dalam roh. Daging kita menjadi roh ilahi, roh samayim, roh surgawi. Nah, saya, saudara-saudaraku, pada waktu saya di Kalimantan, jangan bosan-bosan saya cerita Kalimantan atau Papua atau Jakarta. Itu karena hari-hari saya sampai saat ini interaksi. Mungkin begini, di teman-teman, aduh penginjil sejati nih. Jadi saya tetap menginjil orang-orang punya jabatan yang luar biasa, saya tetap memberitakan firman memungkinkan ataupun tidak memungkinkan. Tapi saya sampaikan, mau di bis, ketemu orang di pasar, bahkan ketika ada kesempatan berdialog, kami sampaikan tentang keselamatan. Dia terima ataupun enggak itu urusan. Tapi saya percaya Roh Kudus akan bekerja dan memampukan segala apa yang dikatakan, dan firman-Nya tidak akan kembali sia-sia, saudaraku. Karena apa yang terjadi dalam kebiasaan hidup saya dalam pelayanan, itu saya punya buahnya adalah buah pertobatan dan buahnya adalah jiwa. Jadi menurut saya hanya tinggal waktu, jumlah, dan kadar kualitas. Nah, kalau kualitas dalam sebuah pelayanan yang kita menangkan jiwa, ya kita harus muridkan supaya menjadi kualitas apa yang dilakukan oleh Timotius. Timotius adalah teladan, saudara-saudaraku. Dia orang yang setia, taat. Dia dengerin perintahnya Rasul Paulus pada waktu itu. Rasul Paulus di Athena, dia ada di Efesus, dia pakai surat, beritakan, sampaikan. Timotius, iya, padahal tidak melihat langsung, tapi dengan tulisan-tulisan yang sangat super gagahnya Rasul Paulus, perintahnya dijalankan. Padahal bisa kan, kita bisa tunda, bisa kita membangkang, karena posisi kondisi situasi pada waktu itu, saudara-saudaraku, di Efesus itu tidak bersahabat. Apalagi Timotius adalah gembala orang-orang Yahudi yang bertobat. Orang Yahudi yang menyalibkan Yesus, yang membunuh. Itu menjadi tantangan terbesar untuk memutarbalikan paradigma ataupun konsep dunia menjadi konsep ilahi. Ini yang sangat sulit. Makanya Timotius selalu berusaha untuk mendengar. Sebagai murid kepada mentornya Rasul Paulus, yang sudah notabene dikenal sangat amat luar biasa. Dan itu pun terjadi dalam kuasa-kuasa Roh Kudus yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam sebuah pelayanan. Bukan karena kepandaiannya. Kalau kita melihat kepandaian Rasul Paulus, saudara-saudaraku, dia adalah seorang murid Gamaliel. Seorang murid-murid rabi-rabi yang sangat luar biasa. Tapi pada waktu ada surat perintah, semua sesuatu yang kudapat adalah kotoran atau sampah. Tetapi hari ini adalah kasih karunia. Hidupku bukan hidupku yang lama, tapi hidupku adalah hidup yang baru. Dan aku memiliki kasih karunia. Makanya dikatakan, kalau Yesus tidak mati dan bangkit, sia-sialah pemberitaan Rasul Paulus. Nah, ini yang menjadi dasar, pilar, sehingga dia mau memberitakan sampai dikatakan dalam firman Tuhan, ayat yang sangat luar biasa, mati adalah keuntungan. Luar biasa, saudara-saudara. Kita punya konsep seperti itu ditulis oleh kesaksiannya lewat 13 surat. Nah, surat-surat yang dibaca Rasul Paulus menjadi sebuah teladan buat kita yang baca. Dia adalah orang berani.
Dan dia adalah orang yang sangat luar biasa, diputarbalikkan metanoia dalam hidupnya. Ini yang sangat luar biasa. Makanya dia siap diutus. Nah, tinggal saudara dan saya. Apakah ketika saudara dan saya mendengar firman dan saya menyampaikan, siap diutus? Dalam kondisi apapun. Mungkin ada kata-kata, saya belum siap Bapak, saya belum siap Ibu, saya belum siap Mas. Tapi itu menjadi sebuah hal yang umum bagi kita yang awam. Tapi bagi seorang pelayan-pelayan, pada waktu disodorkan, siap, 86. Kapan? Ditanya kapan, di mana? Nggak lihat kondisi situasi, rintangannya. Saya melakukan pelayanan ini, pernah saudara-saudara dikasih tiket dan uang 50.000. Itu daerah Kalimantan Tengah. 50.000 saya nggak tahu bahwa kondisi situasi di Sampit. Saya masuk ke daerah pedalaman waktu 6 jam. Dan 6 jam masuk lagi ke pedalaman lagi 3 jam. Itu butuh biaya banyak, saudara-saudara. Tapi saya bilang 86. Seperti yang dikatakan firman Tuhan Timotius. 2 Timotius tadi toh. Yang kita katakan begini, saudara-saudaraku. Ini luar biasa juga nih. Ini menjadi sebuah penyemangat untuk firman Tuhan. Ya kan? Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Pada waktu saya diutus, saya punya duit 50.000. Saya pikir nginep, enggak. Di hotel, enggak. Saya makan enak, enggak. Saya pikir saya datang dan saya akan mengeksekusi. Karena saya sudah dapat apa yang disebut dengan murid. Saya menjadi murid yang siap oleh mentor saya. Apakah saya melihat geografis? Enggak. Ternyata di sana haleluya. Luar biasa. Tapi pada kami ada di saya percaya, I believe Tuhan itu ya siap sedia. Ini yang menjadi katakan bukan gereja, bukan komunitas kita, bukan kepentingan pribadi kita. Tapi Rasul Paulus memberitakan karena ada satu hal kasih karunia yaitu Yesus Kristus. Sehingga pribadi yang memiliki bumi, alam semesta inilah yang menjadi sebuah barometer dalam perlindungannya. Dan ketika Rasul Paulus dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan, semuanya ada jalan keluar. Siapa jalan keluar? Yaitu Bapa Roh luar biasa. Jadi ini yang menjadi kita I believe. Jadi tingkat percaya sebagai pelayan juga tidak boleh diragukan, saudara-saudara. Kita nggak berapa kalau dibilang berasumsi. Harus iya dan amin. Kalau bukan iya dan amin nggak perlu jalan. Jangan ketika kalian berjalan dengan asumsi. Bahaya buat pelayanan. Itu yang meragukan sebuah kuasa daripada Tuhan. Saya masuk daerah Kalimantan. Saudara-saudaraku. Jalannya begini. Ini jadi ketemu bukit-bukit itu yang 85 derajat. Itu lostrum. Kalau kita rem, tetap jalan gelinding. Dan itu kami temui, karena di Kalimantan Tengah, itu hutan yang terkenal di dalam 5 hutan terbesar di dunia. Nah, hutan di Kalimantan, itu ya bukit, gunung-gunung naik. Makanya pada waktu kami ada di Kalimantan Tengah, ketika kami masuk ke Kalimantan Barat, dan kita mau naik ke atas, dibilangnya kamu mau naik. Naik itu artinya pulang. Kami ada di paling atas. Nah, di paling atas, saudara-saudaraku, apa yang dilakukan dan surat, kami ketemu awan. Awan itu bersentuhan. Makanya tiang awan, tiang api, kalau terangnya terang sekali. Itulah penciptaan Tuhan. Dan saya masuk ke daerah-daerah yang kata orang Kalimantan itu, maaf, itu sangat notabene masih terbelakang.
Ya kalau bahasa saya primitif. Listrik belum ada. Makan mereka cara makan. Mereka ketemu tamu masih telanjang. Dan mereka banyakkan juga bukan dari orang Kristen atau dari Muslim. Mereka punya penyembahan, yaitu penyembahan di agama mereka, yaitu Hindu Kawiringan. Nah, mereka punya Hindu Kawiringan, mereka menyembah dengan ritual-ritual animisme. Kami masuk ke sana. Dan sekedar bukan masuk terus duduk. Ya tadi yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kami membuka wawasan yang baru tentang keselamatan. Cara berpikir yang sangat luar biasa, yaitu percaya Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu, nggak satu orang terima, satu desa. Dan beresiko antara saya dan dia. Saya kalau nggak bisa kami dibunuh. Tapi pada waktu kami memberitakan dengan penuh dengan hikmat, mereka akan percaya dan menyerahkan hidup mereka untuk Yesus, bukan untuk saya. Saya tinggal. Saya gembala yang nggak bisa nyanyi. Tapi pada waktu saya gembala di sana, teman-teman semua yang bisa nyanyi, mereka nyanyi. Mereka mengasihi kita. Mereka sayang sama hamba. Bukan di kota, saudara. Jadi saya jadi sedih, terharu dengan mereka. Mereka sangat militan. Mereka tidak pernah diajarin tentang persepuluhan, tapi mereka melakukan apa yang ada di firman Tuhan. Mereka memberikan persembahan anak sulung. Dan kami tidak pernah dapat gaji, tapi dapat persepuluhan, dapat persembahan. Dan itu adalah otonomi yang kami akan lakukan untuk penginjilan. Dan kami banyak orang. Banyak ada orang-orang dari Jakarta. Mereka dalam notabene adalah orang-orang teologi. Mereka pas melihat keadaan dan kondisi grafisnya, dia bilang, terima kasih Pak Sabto. Apa? Karena kami sudah duluan. Sudah menguasai tempat. Sudah memapping 28 desa. Kami masuk ke sana kemari dengan risiko tingkat tinggi. Tetapi pada waktu saya percaya, progres dari waktu ke waktu kita bisa bersinergi, bisa bersahabat dengan semuanya, dan mereka akan mengenal siapakah kita. Ternyata Tuhan dikatakan di Daniel menyembah Elohim di dalam tradisi yang terikat leluhur mereka, tapi mereka ketika ke gereja mereka duduk. Saudara-saudaraku, saya terus terang, saya kemarin tadi pagi baru cerita. Ini kan sekarang musimnya di dalam Zoom. Dulu pada waktu itu saya kalau ada dari ANTV, dari CCTV, dari ini kami baru dapat kapan kita ketemu di Jakarta. Saya bilang filmin. Kalau di filmin seru, tapi itu kan bukan hal yang terjadi pada waktu itu. Tuhan sengaja supaya kita tidak sombong. Tapi pada waktu saat ini saya lihat, oh haleluya. Tuhan terima kasih. Hamba-Mu hari ini hanya bisa hidup. Saya nggak punya kepintaran, nggak punya kekayaan. Tapi hikmat yang dari Tuhan saat ini menolong saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Bukan sekedar hamba Tuhan, tapi hamba-hamba Tuhan yang dari segala negeri. Kita ketemu. Dan kami bisa berangkulan. Bisa merasakan kehadiran Tuhan di masing-masing di dalam setiap kita. Ketika kita bertemu. Inilah rasul-rasul di zaman sekarang katanya. Mereka tidak pernah memusingkan kehidupan mereka. Saya orang-orang pakai HP yang luar biasa, sana nggak bisa, orang nggak ada signal. Tapi pada waktu kami lihat di catatan-catatan firman Tuhan, ketika Rasul berdoa dan mujizat-mujizat terjadi, saya lakukan dengan hal yang sama. Sehingga kami panggil semua, ayo kita berdoa jam 3 pagi, saudara-saudara. Jam 3 pagi dalam waktu yang nggak singkat, waktu lama. Dan sampai namanya signal itu hadir. Dan pertama saya dapat signal itu ketika pada waktu saya punya HP yang lipat. Saya SMS sama hamba Tuhan Jakarta, Ibu Iin, yang saya hormati sekali. Saya SMS, dijawab di pastori saya. Saya teriak. Sekampung tahu ada signal. Tapi pada waktu dicari sama orang-orang itu nggak ketemu, Pak. Tapi ternyata beberapa bulan kemudian ketemu sama namanya kakek. Kakek ini adalah
jemaat saya yang memang kami panggil kakek karena paling tua. Di kebun dia ketemu, ada signal. Dan akhirnya dia punya HP yang punya anaknya dibawa. Nyambung, connect. Akhirnya dibikin menara. Sekarang saya ketemu dengan orang-orang di sana hutan, nggak pakai halo lagi. Saya bisa langsung ketemu tatap muka lewat video call. Dan itu terjadi juga bukan itu aja. Mobil bisa masuk. Jemputan 1 bulan 2 kali. Militan kita. Karena firman Tuhan dikatakan, di mana engkau kuutus, di kota atau di negeri, usahakan kesejahteraan itu hadir. Yeremia pasal 29. Jadi kita harus lakukan sesuai dengan firman. Bukan karena, bukan karena satu sinode. Kami GBI, kami tanggalkan ketika ada sesuatu yang tidak membuat kami lebih luas. Jadi saudara-saudara siap diutus. Saudara siap untuk melayani. Dan apapun yang saudara lakukan bukan untuk kepentingan pribadi saudara, tetapi ada maksud Tuhan atas hidup saudara. Karena Tuhan bisa pakai siapa aja. Tapi saudara saat ini diberikan tanggung jawab dan dipercaya menjadi duta Elohim, menjadi duta Tuhan untuk mengkabarkan berita keajaiban Tuhan, yaitu tahun rahmat. Baca di Lukas, Bu. Ya, saya baca di Lukas. Ini tadi saya baca, saya sampaikan juga nih. Karena saya tadi baca berulang-ulang. Tapi di tahun-tahun ini, Lukas 4, saudara-saudara. Lukas pasal 4, ayat 18. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kenapa saya ngomong gini? Saya sedang berdialog sekarang, bersinergi sama orang NU yang sekarang udah mengenal Tuhan. Mereka adalah tokoh NU yang nggak dikenal, tapi mereka adalah orang-orang lama. Dia senang dengan konsep yang saya sampaikan di firman Tuhan. Pak, apa tuh yang disebut dengan kerajaan Allah? Apakah itu bisa menjadikan hidup di dalam kehidupan itu menjadi kerajaan Allah yang sesungguhnya? Saya bilang iya. Kalau udah ada datang Tuhan Yesus, kita nggak ada namanya pertikaian. Yang ada adalah shalom. Satu sama lain saling mengasihi. Nah, itu yang mereka inginkan juga daripada dasar khilafah. Jadi banyak tentang kasih karunia membuat kita menjadi dampak yang luar biasa. Makanya siaplah diutus, saudara-saudara. Jangan melihat saudara, saya harus sekolah dulu, saya harus punya sesuatu, ataupun supaya saya lebih maksimal. Enggak. Tuhan akan memperlengkapi saudara. Tuhan akan memberikan apa yang terbaik. Karena Tuhan tidak akan mempermalukan apa yang menjadi janjinya kepada kita yang menjadi firman Tuhan. Kita baca di Roma. Oh, luar biasa. Haleluya. Roma pasal, saya cari dulu Roma yang dibilang begini, saudara-saudaraku. Haleluya. Roma 10 ya, saudara. Yang dikatakan, ya, Roma 10. Roma 10 ayat, sebab jika kamu mengaku Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini tujuan kita menyampaikan kabar baik saya dari berkat bukti tahu oleh Roh, yaitu Tuhan. Nah, supaya di dalam hatinya ada pengakuan yang sangat luar biasa.
Karena kitab suci berkata barang siapa hidup saya seperti ini. Ya maafan. Tapi pada waktu kami bersama, kami nggak kecil hati. Nggak merasa minder. Dan ketika kami mengeluarkan kata-kata hikmat, mereka akan meragukan, yaitu firman. Ini yang dikatakan tidak dipermalukan. Luar biasa. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jadi tadi dikatakan di Luka pun kelasnya, enggak semuanya harus selamat. Seperti saya hari ini, kenal Tuhan. Karena saya diselamatkan. Bukan karena saya harus pintar. Tapi dia pilih saya karena dia mengasihi saya. Dan saudara seperti itu. Tuhan sayang sama saudara. Bukan karena saudara kaya. Bukan saudara karena punya pendidikan. Tetapi saudara dikasih karena saudara akan dapat warisan kerajaan Allah. Yaitu surga yang kekal. Itu yang menjadi dasar kita berterima kasih. Dikatakan lagi ayatnya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita selalu mendeklarasikan kepada setiap orang. Ini terjadi ketika ada demo, saya pendoa. Tiap ada kerusuhan di Pak datang doa, ya kan, di sekitar istana dan Monas. Sebab barang siapa tidak berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Siapa yang mau berseru kepadanya? Jika mereka tidak percaya kepada dia, makanya kita harus memberikan kekuatan iman bahwa saya, saudara, sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang Tuhan tidak mempermalukan kita semua, dan hari ini ada dan kamu mau terima. Ya kan, tinggal dia mau tolak atau tidak. Yang jelas apapun yang kita sampaikan, Roh Kudus akan bekerja. Mungkin hari ini dia tolak, tapi mungkin hari-hari berikutnya dia akan terima dan akan dibaptis. Itu sudah terbukti. Ini sudah terviral di dalam hidup saya. Jadi saya mau bicara ini real. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia. Nah, inilah tugas kita untuk memberikan dan memberi pengertian tentang Yesus, tentang Tuhan. Ini yang menjadi sebuah keharusan kita. Orang yang sudah diselamatkan dan orang yang sudah memiliki kriteria untuk memberitakan firman. Bahwa hidup kita pertama adalah bertobat, kedua mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan ketiga kita mengikatkan diri, memberikan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya apapun dia adalah segala-galanya. Kalau Timotius mentornya Rasul Paulus mentornya Tuhan Yesus. Nah, kita juga seperti itu, saudara. Tetapi bagaimana di ayat berikutnya, bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Dia huruf besar tentang Yesus. Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Kita, maaf saudara sedikit ya, kita hanya diskusi antar wilayah di Kalimantan, Palu, Australia, Jakarta, Pondok Gede tentang Tuhan. Tapi di luar ini mereka nggak dengar. Ini yang harus kita menjadikan orientasi, bahwa semua orang harus dengar. Bukan di Zoom ini, di luar Zoom. Karena mereka butuh keselamatan dan seperti apa yang kita sudah terima. Caranya bagaimana? Sederhana. Beritakanlah segala sesuatu dengan apa yang kamu punya. Supaya mereka juga diselamatkan sama seperti kita yang saat ini sudah diselamatkan. Nah, ini yang menjadi siaplah diutus untuk melayani, untuk memberikan yang terbaik kepada orang. Karena surga harus penuh. Rumah Bapakku harus banyak orang. Karena aku sudah membangun setiap orang-orang yang terpilih, orang-orang yang kumakotai tempat yang sangat luar biasa. Berikutnya, tidak ada yang memberitakannya di ayat 15, saudara-saudaraku. Lanjut ya. Salam. Ya. Salam, dengar saudara-saudara. Salam. Dengar, Pak. Ya. Di ayat 15-nya. Ini mari kita simak atau kita baca bersama-sama. Oke?
1, 2, 3. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka sudah diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya kita yang menyampaikan firman. Karena di sekeliling kita ada malaikat yang berseru-seru. Ada malaikat yang saat ini memberikan kita jalan keluar. Itu yang diperintahkan oleh Tuhan, jaga. Makanya selai rambut pun kita akan dipelihara. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya ini bukan sekedar saya berkata-kata di depan saudara terus saya dapat jadwal. Tapi ini menjadi dasar bahwa kita bukan sekedar Zoom, tapi harus punya progres untuk memberitakan firman di luar daripada Zoom ini. Caranya tadi beri makan mereka. Kebetulan kami juga punya rumah singgah, melayani di jalan-jalan. Ketika kami punya uang, kami banyak beli roti, beli permen. Atau kalau kita punya uang banyak, kita beli nasi yang maksimal. Dan ketika kita kasih, baru kita ceritakan. Tadi saudara saya dapat hikmat. Saya nggak sembarang ngasih orang. Tapi tadi ada orang panggil-panggil saya gini, dia mangap-mangap. Ternyata itu saya kenal dia udah gitu. Dia dulu main musik. Dia nggak ada yang peduliin. Akhirnya saya bilang namanya Engki, kamu tinggal di mana? Dia masih gaya lama, dia tutupin gengsi. Saya bilang kamu nggak usah terlalu gengsi sama saya. Kamu cerita, saya adalah orang Kristen, kamu orang Kristen. Apapun permasalahan uang peduli. Tiba-tiba dia bilang minta makan. Kamu udah makan? Iyo nanti. Dia orang Manado. Iyo nanti. Nantinya tapi dia ngomong nunggu duit dikirim. Tuh, kapan sampai mau ngirim kamu dekil gini kan, maaf. Artinya saya peka, saya kasih uang. Dan saya pada waktu saya pulang, saya terpikir, ini banyak anak-anak Tuhan. Kemarin seminggu yang lalu orang tua tidur di depan toko. Pas saya tanya dia adalah orang Kristen. Sedih saudara-saudara. Ini yang menjadi sebuah pekerjaan kita, bukan memberitakan kabar baik, tapi juga memberi makan, memberikan tempat nyaman untuk jemaat-jemaat yang mungkin kita nggak kenal secara nama, tapi kita kenal secara dasar, yaitu dia adalah sama dengan kita, menyembah Tuhan. Ini jadi dasar. Ini saya bukan sekedar ngomong, saya praktekin. Saya praktekin. Makanya saya bilang, ayo saudara-saudara, himpun segala semua, ayo kita beritakan tahun Rahmat Tuhan. Lewat apa? Donasi. Kalau saudara, kami siapkan ada tempat-tempat. Karena apa saudara? Bukan sekedar kita mengenal Tuhan. Kita baca di Matius, terakhir kita mau tutup. Oke, ibu-ibu, bapak-bapakku, Matius pasal 25, madu 5. Haleluya, haleluya. Matius 25. Matius 25 ayat 35. Ayat 35 dan seterusnya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, ini kamu telah melakukan untuk aku. Ini konsep ini kenapa dilakukan oleh teman-teman Muslim? Kita persepuluhan ini sebetulnya fungsinya untuk ini, tapi bisa nggak menjadi orang yang bertanggung jawab untuk memanage
keuangan memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan dikatakan, saudara dan saya satu orang yang saudara selamatkan dengan cara saudara punya sesuatu yang terkecil, saudara sedang melayani Tuhan. Nah, ini sebuah konsep pelayanan juga, saudara-saudara. Bukan kita gereja, ya kan, kita wah dengan hal-hal itu sangat luar biasa, tapi yang sangat luar biasa lagi ketika kita melayani sesama manusia. Tuhan itu mati untuk kita. Dia yang kaya menjadi miskin, kita yang miskin diperkaya. Dia menyalibkan diri untuk kita, orang yang terbatas. Nah, ini menjadi konsep. Hidup kita terbatas. Apakah kita sudah siap untuk memberi yang terbaik dalam hidup saudara dan saya? Saya rasa saya bilang bravo, bahasa saya harus, ya kan, dengan apapun. Kenapa? Haleluya. Kita diberi kemampuan memberi, karunia memberi. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin terlalu panjang lebar karena saya sangat senang memberitakan firman ini menjadi sebuah kebutuhan hidup kita sebagai pelayan, yaitu memberitakan dan diutus untuk melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati untuk Ibu Pinkan, semua saudara-saudaraku, saya tutup dengan doa. Bapa, terima kasih, terpujilah namamu yang kudus, namamu yang sakral, namamu yang luar biasa, yaitu Yesus dan Tuhan Juru Selamat kami. Yang luar biasa buat kami, Engkau telah memberikan kami garansi keselamatan. Bahkan Engkau memberikan kami kekuatan hitam. Bahkan segala setiap laku perjalanan kami, setiap apapun yang kami miliki, semua dasarnya daripada Engkau. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk komunitas-Mu malam hari ini. Juga kami memberkati semua saudara kami yang ada di Zoom ini. Dari Pak Hari yang di Australia, Bu Lydia Ilalang Tuhan, yang saat ini mengalami di dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan. Bahkan Ibu Mawar, Ibu Pungki, dan semua yang tidak kami sebut persatu. Kami tahu Tuhan akan melihat dan memberikan yang terbaik atas semua kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya inilah yang kami ucapkan, bahwa Engkau yang sangat luar biasa dalam hidup kami, dan kami adalah manusia yang terbatas, tapi kami senang dengan Engkau. Terpujilah di dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Makasih. Amin. Terima kasih Pak Sabto untuk firman-Nya dan juga doanya. Kita akan masuk di doa syafaat.